Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah seminar bahasa serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Tindak Tutur Direktif dalam film 5 cm karya Rizal Montavani, kajian pragmatik. Jadi yang melatar belakangi judul ini bahwa film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan tetapi juga sebagai karya sastra yang mengandung unsur-unsur pembangun cerita. Jadi melalui penelitian ini saya berusaha mengkaji unsur naratif yang terdapat dalam film serta makna yang terkandung di dalamnya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini, terus rumusan masalah, metode penelitian hingga kesimpulan dari penelitian ini. Latar belakang penelitian. Jadi yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama, bahasa sebagai sarana utama komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, serta maksud tertentu dalam kehidupan sosial. Jadi melalui bahasa, manusia dapat menjalin interaksi, membangun hubungan sosial, dan memengaruhi perilaku orang lain. Penggunaan bahasa tidak hanya terbatas pada bentuk ujaran, tetapi juga berkaitan dengan tujuan dan konteks saat bahasa tersebut digunakan. Jadi bahasa itu sebagai sarana utama komunikasi antara penutur dan mitra tutur untuk menghasilkan satu percakapan yang nantinya mempunyai makna tersendiri. Terus yang kedua, yang menjadi latar belakang penelitian ini karena bersangkutan dengan tindak tutur dalam film 5 cm. Jadi film sebagai bentuk karya sastra modern. Jadi film sebagai bentuk karya sastra modern yang memadukan bahasa, visual dan audio untuk menyampaikan cerita, nilai serta pesan tertentu kepada penonton. Jadi film tidak hanya sebagai sarana komunikasi, sarana hiburan saja. Di dalam dialog film berapa penting karena menjadi sarana utama untuk menyampaikan ide, ataupun gambaran karakter tokoh. Jadi sebab itu film dapat dijadikan objek kajian linguistik karena mengandung penggunaan bahasa yang kontekstual dan bermakna. Jadi film itu tidak hanya sebagai hiburan saja tetapi juga sarana untuk menyampaikan cerita, nilai-nilai serta pesan-pesan tertentu yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga yang menjadi latar belakang ataupun yang latar belakangi penelitian ini yaitu karena film itu sebagian dari sastra dan yang dibeli itu adalah pragmatik itu salah satu cabang linguistik yang menelaah makna tuturan berdasarkan konteks penggunaannya. Jadi pragmatik cabang linguistik yang menelaah makna.
Serta kajian pragmatik tidak hanya menelaah makna literal suatu ujaran, tetapi juga uh, maksud penutur, maksud pembicara, ataupun situasi tuturan, serta hubungan antara penutur dan mitra tutur. Dengan demikian, pragmatik memungkinkan peneliti memahami makna tersembunyi di balik tuturan yang diucapkan. Jadi tindak tutur dikaji melalui pragmatik, yaitu tentang makna-makna yang terkandung di dalam percakapan, di dalam dialog-dialog yang mereka gunakan. Terus yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu film. Jadi salah satu film Indonesia, film 5 cm, salah satu film Indonesia yang menggambarkan interaksi sosial secara intens melalui dialog antar tokoh. Jadi jelas dialog antara tokoh penutur dengan mitra tutur. Jadi dialog-dialog dalam film ini memperlihatkan berbagai bentuk penggunaan bahasa, termasuk tindak tutur direktif seperti perintah, ajakan, dan nasihat. Jadi yang menjadikan film 5 cm, jadi itu yang menjadikan film 5 cm relevan untuk dikaji menggunakan pendekatan pragmatik, mengkaji makna yang terkandung di dalamnya, di dalam dialog-dialog yang mereka gunakan. Jadi itu yang melatar belakangi penelitian ini, karena bahasa itu sebagai sarana utama komunikasi. Terus yang kedua yaitu film. Nah, film yang tidak hanya menjadi hiburan saja, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan nilai serta pesan-pesan tertentu kepada penontonnya. Terus pragmatik yang menjadi cabang linguistik, yang merupakan cabang linguistik yang menelaah makna tuturan berdasarkan konteks penggunaannya, konteks penggunaannya. Terus film 5 cm salah satu film Indonesia yang menggambarkan interaksi sosial secara intens melalui dialog antar tokoh. Rumusan masalah penelitian ini ada 3. Yang pertama itu bagaimana tindak tutur direktif yang terdapat dalam dialog 5 cm. Jadi bagaimana tindak tutur direktif yang terdapat dialog film 5 cm, bagaimanakah dialognya, kenapa disebut dengan tindak tutur direktif seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana fungsi dari tindak tutur direktif dalam film 5 cm. Bagaimana fungsi dari tindak tutur direktif dalam film 5 cm. Jadi fungsi di dalam dialog-dialog itu seperti halnya apakah dialognya itu mengandung unsur nasihat ataupun bermakna ajakan ataupun larangan ataupun kritikan, seperti itu. Terus yang ketiga, bagaimana kecenderungan penggunaan tindak tutur direktif dalam film tersebut. Bagaimana kecenderungannya, itu kecenderungan penggunaan tindak tutur direktif dalam film tersebut. Jadi jika dialognya itu bermakna nasihat, nah kecenderungan di dalam penggunaan tindak tuturnya itu seperti apa? Bagaimana seperti itu? Terus jika mengandung unsur nasihat,
bagaimana kecenderungan penggunaannya, seperti itu, kecenderungan penggunaannya. Jika itu mengandung kritikan, bagaimana kecenderungan penggunaannya, seperti itu. Terus tujuan penelitian. Tujuan penelitian adapun penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis tindak tutur direktif yang ditemukan dalam dialog film 5 cm karya Rizal Montavani. Jadi mengidentifikasikan tindak tutur yang ada di dalam film 5 cm ini. Dialognya berupa apa? Terus mengidentifikasikan apakah dialognya itu mengandung unsur nasihat ataupun kritikan, seperti itu. Terus yang kedua itu mendeskripsikan cara tokoh-tokoh dalam film tersebut menggunakan tindak tutur, mendeskripsikan. Terus yang ketiga itu menggunakan pendekatan pragmatik untuk menganalisis konteks. Jadi dengan pendekatan pragmatik yang konteksnya itu mengkaji makna untuk menganalisis konteks penggunaan tindak tutur direktif dalam interaksi antar tokoh di dalam film 5 cm. Jadi menggunakan pendekatan pragmatik karena tindak tutur direktif, karena judulnya itu kan tindak tutur direktif, jadi menggunakan pendekatan pragmatik untuk menganalisis konteks, menganalisis makna, mengkaji makna sesuai dengan konteks penggunaannya. Manfaat penelitian ini yang pertama itu meningkatkan pemahaman kita tentang bentuk, fungsi, dan penggunaan. Jadi meningkatkan pemahaman kita tentang bentuk, fungsi, dan penggunaan tindak tutur direktif. Jadi dalam karya film, penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan penelitian linguistik, khususnya di bidang pragmatik, seperti itu. Jadi manfaat teoritisnya dapat meningkatkan pemahaman kita tentang tindak tutur direktif dalam film, terus tentang bentuk dan fungsinya juga. Terus yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi. Jadi dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan juga sebagai bahan ajar untuk mengajar pragmatik. Terus penelitian ini dapat membantu, jadi tidak hanya sebagai referensi tapi juga membantu masyarakat umum untuk memahami bagaimana tuturan film mewakili tindakan sosial dan budaya melalui bahasa, gitu. Memperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya tidak hanya sebagai referensi tetapi juga sebagai bentuk pemahaman yang disampaikan kepada masyarakat, seperti itu. Bab 2, tinjauan pustaka. Pertama itu deskripsi teori. Jadi deskripsi teori dalam penelitian ini yang pertama pragmatik. Pragmatik merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji makna. Jadi pragmatik itu sesuai dengan teori dengan judul penelitian ini, mengkaji makna berdasarkan konteks penggunanya. Jadi fokus utamanya itu ada makna yang mencakup makna leksikal dan tujuan komunikatif tuturan. Jadi deskripsi teorinya itu adalah yang pertama pragmatik, yang kedua adalah tindak tutur. Tindak tutur adalah ujaran
kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengar. Jadi perkataan yang disampaikan oleh penutur itu dan diketahui maksudnya oleh pendengar itu merupakan suatu tindak tutur. Begitu. Terus yang ketiga, tindak tutur direktif. Jadi tindak tutur itu ada 3. Yang pertama tindak tutur lokusi, yang kedua tindak tutur elokusi, dan yang ketiga itu tindak tutur perlokusi. Jadi fokus pada penelitian itu yaitu tindak tutur elokusi. Terus tindak tutur elokusi itu dipetakan lagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif yang bertujuan agar mitra tutur melakukan suatu tindakan sesuai dengan keinginan penutur. Jadi antara penutur dan mitra tutur itu ada interaksi komunikasi di mana mitra tutur itu melakukan suatu tindakan yang dikatakan oleh penutur. Jadi si A mengatakan seperti ini, jadi mitra tuturnya itu mendengarkan sekaligus ada tindakan langsung dari mitra tutur untuk mengetahui makna dari ujaran si penutur. Seperti itu. Lanjut yaitu penelitian relevan. Penelitian relevan ini yaitu ada 5 yang menjadi latar belakang kebaharuan penelitian ini. Jadi penelitian ini kebaharuan dari penelitian ini tidak hanya berfokus untuk mengidentifikasi jenis tindak tutur direktif, tetapi juga menganalisis fungsi serta kecenderungan dan penggunaannya dengan mempertimbangkan konteks sosial dan hubungan antar tokoh dalam film. Jadi tidak hanya berfokus terhadap tindak tuturnya saja, tapi juga berfokus kepada fungsi dan kecenderungan penggunaannya. Terus mendapatkan film sebagai karya sastra modern yang dianalisis melalui pendekatan pragmatik. Jadi kebaruan dari penelitian ini terletak pada fungsi dan kecenderungan penggunaannya yang tidak hanya mengidentifikasi jenis tindak tutur saja. Terus mendapatkan film sebagai karya sastra modern yang dianalisis melalui pendekatan pragmatik. Lanjut kepada kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir yang pertama itu bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi bahasa sebagai alat komunikasi, tentunya di dalam film 5 cm yang dikaji terhadapannya yaitu antara komunikasi penutur dengan mitra tutur. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud. Jadi bahasa itu digunakan untuk menyampaikan maksud, memengaruhi dan mengarahkan tindakan. Jadi mitra penutur mengatakan seperti itu, ada tindakan langsung dari seorang mitra tutur. Makna tuturan dipengaruhi oleh konteks penggunaan bahasa. Jadi makna tuturan itu dapat dipengaruhi oleh konteks penggunaan bahasanya, seperti itu. Terus dikaji dengan pragmatik sebagai untuk mengkaji makna dalam konteks mengkaji hubungan antar penutur, mitra tutur, dan situasi tuturan. Jadi mengkaji makna tuturan yang dikatakan oleh penutur dengan ada tindakan oleh mitra tutur. Terus kajian menekankan makna ujaran berdasarkan konteks tuturan. Terus tindak tutur sebagai tindakan berbahasa. Jadi tindak tutur itu adalah tindak tutur
yang dilakukan oleh mitra tutur itu merupakan tindakan berbahasa, seperti itu, tindakan atas. Jadi tindak tutur itu ada tindak tutur elokusi, tindak tutur perlokusi, dan ilokusi. Jadi fokus penelitian ini itu kepada tindak tutur ilokusi direktif, seperti itu. Terus tindak tutur direktif, tindak tutur direktif yang bertujuan untuk mendorong mitra tutur melakukan suatu tindakan. Jadi penutur itu mengatakan dan langsung ada tindakan dari mitra tutur, itu yang dinamakan tindak tutur direktif. Ada tindakan langsung dari mitra tutur, dari si pendengar, seperti itu. Terus bentuk tindak tutur direktif. Jadi beberapa bentuk tindakan tindak tutur direktif. Yang pertama itu ada perintah, ada permintaan, ajakan, nasihat, kritikan, dan larangan. Jadi di dalam dialog film 5 cm itu dialognya itu mengandung beberapa bentuk tindak tutur direktif. Yang pertama itu bentuk perintah, terus yang kedua bentuk permintaan, ajakan, nasihat, kritikan, dan larangan. Terus selanjutnya itu film sebagai karya sastra modern. Jadi film itu mempresentasikan realitas seseorang melalui dialog antar tokoh. Jadi mengkaji dialog antar tokoh, seperti itu. Terus dialog film mengandung berbagai tindak tutur yang bermakna secara pragmatik. Jadi bermakna secara pragmatik. Terus yang kedua itu film 5 cm. Jadi film 5 cm karya Rizal Muntakani memiliki interaksi sosial yang intens antar tokoh. Jadi memiliki interaksi sosial yang intens antar tokoh. Terus banyak ditemukan tuturan direktif yang mencerminkan nilai persahabatan, motivasi, dan kerjasama. Jadi mengandung ajakan ataupun perintah di dalam film 5 cm. Terus hasil dari penelitian ini yaitu ditemukannya jenis-jenis tindak tutur direktif dalam dialog film 5 cm. Terus diketahui fungsi dan kecenderungan ke penggunaan tindak tutur direktif. Jadi itu fokusnya terhadap kebaharuannya. Terus pemahaman tentang peran bahasa. Jadi pemahaman tentang peran bahasa sebagai sarana tindakan sosial dalam film sebagai karya sastra. Lanjut kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian, di dalam metode penelitian ini yang pertama itu pendekatan penelitian, yaitu pendekatan ini menggunakan, jadi dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis. Jadi tujuannya itu untuk mendeskripsikan secara sistematis dan mendalam fenomena perkebahasaan yang diteliti berdasarkan data. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dengan pendekatan pragmatik untuk menganalisis makna tuturan berdasarkan hubungan antara penutur dan mitra tutur, seperti itu. Terus objek daripada penelitian ini adalah tuturan yang mengandung tindak tutur direktif dalam dialog film 5 cm. Jadi objeknya itu adalah tuturannya yang dilakukan oleh penutur dan mitra tutur yang ada di dalam film 5 cm karya Rizal Muntakani tersebut. Terus fokus penelitiannya itu diarahkan pada dialog-dialognya. Itu tuturannya diarahkan kepada dialog antar tokoh. Jadi antar tokoh yang mencerminkan bentuk dan fungsi tindak tutur direktif. Jadi yang mencerminkan, yang mengandung bentuk dan fungsi tindak tutur direktif seperti
uh, mengandung bentuk perintah ataupun permintaan, ajakan, nasihat, kritikan, dan larangan, seperti itu. Lanjut kepada data penelitian, yaitu data penelitian. Jadi data penelitian ini berupa kutipan-kutipan dialog dalam film 5 cm. Jadi itu yang menjadi data penelitian ini yang mengandung tindak tutur direktif, itulah data penelitiannya. Terus yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primernya itu adalah film 5 cm karya Rizal Muntafani yang dirilis pada tahun 2012. Terus sumber data sekundernya itu berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan teori pragmatik. Itu yang menjadi sumber data penelitian ini. Di dalam penelitian ini ada teknik-teknik untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu yaitu metode simak. Metode simak ini yang mana peneliti itu menyimak dialog-dialog yang ada di dalam film 5 cm, yaitu dilakukan secara berulang-ulang untuk menemukan tuturan yang mengandung tindak tutur direktif. Jadi penggunanya itu dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan metode simak. Terus yang kedua SBLC, simak bebas libat cakap. Kenapa menggunakan simak bebas libat cakap? Karena peneliti tidak terlibat langsung di dalam proses tuturan, karena objeknya itu berupa film, karena objek penelitian berupa film, melainkan hanya menyimak tuturan. Jadi menyimak tuturan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh di dalam film. Jadi menyimak, tidak terlibat langsung di dalam tuturan-tuturan yang ada di film tersebut. Terus yang ketiga adalah teknik catat, yaitu tadi itu metode simak, terus SBLC, terus yang ketiga itu ada teknik catat. Seperti itu. Tuturan mengandung tindak tutur direktif. Jadi tuturan yang mengandung tindak tutur direktif yang ada di dalam film 5 cm itu dicatat dan ditranskripsikan secara tertulis. Jadi untuk memudahkan mengklasifikasi sesuai dengan jenisnya, seperti itu. Terus yaitu ada teknik analisis data. Yang pertama identifikasi data. Jadi menentukan tuturan dalam dialog film 5 cm mengandung tindak tutur direktif, yaitu mengidentifikasi data. Yang kedua itu mengklasifikasi data. Data yang diperoleh dari film tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis tindak tuturnya. Apakah tindak tuturnya itu tindak tutur direktif yang mengandung perintah ataupun permintaan, ajakan, nasihat, kritik, dan larangan, seperti itu. Dan yang ketiga analisis konteks. Jadi analisis konteks, setiap tuturan yang dianalisis itu berdasarkan konteks situasi. Jadi jika konteksnya itu berkaitan dengan konteks dengan tindak tutur direktif yang mengandung perintah, maka di dalam sosial jadi itu dianalisis konteksnya dulu berhubungan dengan konteks situasinya, seperti itu. Dan tujuan komunikatif penutur dengan penggunaan pendekatan pragmatik. Terus yang keempat interpretasi data. Jadi peneliti itu menafsirkan fungsi tindak tutur direktif dan kecenderungan penggunaan dalam dialog film 5 cm.
Terus ada pengecekan keabsahan data. Jadi pengecekan keabsahan data ini penting untuk mengetahui apakah data itu sudah benar atau tidak. Yang pertama itu triangulasi teori, yaitu analisis data dengan menggunakan beberapa teori. Jadi menyamakan apakah teori yang digunakan sudah benar atau ada kesalahan. Terus yang kedua, pengamatan film. Film tidak hanya ditonton satu kali, tapi ditonton berulang-ulang untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan itu benar. Jadi apa yang diambil, apa yang diperoleh dari informasi yang diperoleh dari film tersebut itu benar atau tidak. Jadi harus ada pengamatan film, yaitu filmnya itu ditonton berulang-ulang supaya untuk memastikan apakah informasi itu sudah benar atau tidak. Terus yang ketiga itu adalah diskusi ya. Jadi peneliti berbicara dengan guru atau sejawat untuk mendapatkan validasi data. Jadi untuk sistem diskusi antara peneliti itu dengan guru ataupun sejawat itu sangkatan seperti itu. Terus yang keempat itu pemeriksaan kesesuaian konteks. Jadi setelah 3 faktor ini dilakukan, yaitu yang terakhir itu pemeriksaan kesesuaian konteks untuk memahami makna direktif dengan benar. Jadi adanya pemeriksaan kesesuaian konteks ini untuk memahami makna direktif dengan benar berdasarkan konteks waktu, situasi, dan hubungan sosial antar tokoh. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu murni dari saya sendiri. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.